Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Georgius Jandri SEMSIAK selaku dosen pengampu seminar akuntansi keuangan. Baik, perkenalkan saya Lini Siliba dengan NPM 0227231137, mahasiswa Universitas Kairun, program studi akuntansi angkatan 2023. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan draft proposal, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dengan judul proposal pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa penerima KIP. Baik, sebelum saya akan masuk pada presentasi draft proposal saya, di sini saya akan menyampaikan dulu review jurnal pendukung saya terkait dengan proposal yang telah saya buat. Baik, di sini identitas jurnal yang saya review ini berjudul tentang pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa penerima beasiswa KIPKA PTS di Surakarta, yang ditulis oleh Friska Anastasia dan Bambang Wirdano dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, artikel ini dipublikasikan dalam PESHUM atau Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, volume 5 nomor 1 pada bulan Desember 2025. Selanjutnya, latar belakang penelitian, di mana program KIP kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan tinggi. Namun, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Nah, selain itu juga muncul berbagai kasus penyalahgunaan dana KIPKA yang menjadi perhatian publik, seperti penyalahgunaan dana untuk kebutuhan konsumtif yang tidak sesuai tujuan beasiswa. Nah, kondisi ini itu menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa. Next, permasalahan penelitian, di mana tingkat literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional. Nah, di sisi lain, perkembangan media sosial dan lingkungan pergaulan itu turut membentuk gaya hidup konsumtif yang mendorong mahasiswa untuk mengikuti tren demi menjaga gengsi sosial. Nah, akibatnya itu banyak mahasiswa kesulitan membedakan antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, sehingga pengelolaan keuangannya menjadi kurang optimal. Selanjutnya, tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa penerima KIPKA pada perguruan tinggi swasta di Surakarta. Nah, pengujian dilakukan baik secara parsial maupun simultan untuk mengetahui variabel yang saling berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, variabel penelitian, di mana penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu pengelolaan keuangan, yang diukur melalui konsumsi, manajemen uang kas, tabungan, investasi, dan pengelolaan kredit. Sedangkan variabel independen itu terdiri dari literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control, yang masing-masing diukur berdasarkan indikator yang relevan dengan perilaku keuangan mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian, mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Populasi penelitian berjumlah 1.928 mahasiswa penerima KIPKA dari perguruan tinggi swasta di Surakarta, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda setelah diuji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Next, hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Di antara ketiga variabel tersebut, literasi keuangan menjadi faktor yang paling dominan. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangannya. Next, koefisiensi determinasi, di mana nilai Aegis R squared sebesar 0,715
menunjukkan bahwa 71,5% variasi pengelolaan keuangan mahasiswa dapat dijelaskan oleh literasi keuangan, gaya hidup, dan locus of control. Sementara itu sebesar 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam studi ini. Next, kelebihan jurnal, di mana jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mengangkat topik yang sangat aktual terkait penggunaan dana beasiswa KIPKA, menggunakan landasan teori yang kuat melalui Theory of Planet Behavior atau TPB, serta memiliki kemampuan prediksi yang tinggi yang ditunjukkan oleh nilai Aegis R-squared sebesar 71,5%. Nah, hal ini itu membuat hasil penelitian cukup kuat dalam menjelaskan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Selain kelebihan, ada pun kekurangan yang dimiliki oleh jurnal ini. Nah, penelitian ini tuh masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ukuran sampel relatif kecil dibandingkan jumlah populasi, laporan hasil uji statistik kurang transparan, serta beberapa referensi yang digunakan tergolong lama sehingga kurang mencerminkan kondisi keuangan digital saat ini. Nah, selain itu, penelitian belum memberikan penjelasan mendalam mengenai hubungan positif antara gaya hidup dan pengelolaan keuangan yang secara teori seringkali berhubungan dengan perilaku konsumtif. Baik, pada presentasi ini saya akan membahas 3 bagian utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian pada bab tinjauan pustaka akan membahas terkait landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Sedangkan pada metodologi penelitian akan membahas desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta teknis analisis data. Penelitian ini dilatar belakangi oleh program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA yang dirancang pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu, termaksud biaya UKT dan bantuan biaya hidup. Namun, pemberian bantuan finansial ini tidak selalu diikuti oleh kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, di mana banyak mahasiswa masih mengalokasikan dana secara tidak proporsional yang dipengaruhi oleh perilaku konsumtif dan juga tekanan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 3 faktor dominan yang dianggap berpengaruh, yaitu literasi keuangan, gaya hidup, dan self-control. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya kemampuan mahasiswa mengelola dana KIPKA secara efektif. Yang kedua, tingginya kecenderungan perilaku konsumtif di kalangan penerima bantuan. Yang ketiga, kurangnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengaruh gaya hidup modern dan media sosial yang mendorong perilaku konsumtif. Yang kelima adalah rendahnya kontrol diri dalam mengendalikan pengeluaran finansial. Nah, rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa KIP. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa KIP. Yang ketiga, bagaimana pengaruh self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa KIP. Dan yang keempat adalah bagaimana pengaruh ketiganya secara simultan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama adalah pengaruh literasi keuangan, yang kedua pengaruh gaya hidup, yang ketiga pengaruh self-control, dan yang keempat pengaruh simultan dari ketiga variabel terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan manfaat penelitian ini terdiri dari yang pertama secara teoritis. Nah, secara teoritis ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Yang kedua adalah bagi mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa ini meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan dana KIP agar lebih optimal. Yang ketiga adalah bagi pemerintah dan juga perguruan tinggi.
yang mana sebagai bahan evaluasi efektivitas program KIP dan dasar perancangan edukasi literasi keuangan. Penelitian ini menggunakan Theory of Planet Behavior atau TPB yang dikemukakan oleh Isaac Azem tahun 1991. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 3 jenis keyakinan yang membentuk niat, lalu bermuara pada perilaku yang nyata. 3 komponen TPB yang digunakan adalah yang pertama, sikap terhadap perilaku direpresentasikan oleh literasi keuangan, yaitu pemahaman tentang nilai uang yang mendorong pengambilan keputusan secara bijaksana. Yang kedua adalah norma subjektif, di mana dipresentasikan oleh gaya hidup, yaitu tekanan sosial dari lingkungan dan media digital yang memengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Yang ketiga adalah kontrol perilaku, direpresentasikan oleh self-control, yaitu kemampuan individu dalam menahan impuls belanja demi prioritas yang lebih penting. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel. Nah, dalam 4 variabel ini ada 3 variabel independen, yaitu pertama literasi keuangan X1, gaya hidup X2, dan self-control X3, serta 1 variabel dependen yaitu perilaku pengelolaan keuangan atau Y. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel literasi keuangan, gaya hidup, dan self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, disusun hipotesis bahwa variabel independen berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kasual, di mana fokus penelitian ini diarahkan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Khairun. Penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif penerima KIP kuliah yang terdaftar di Universitas Khairun pada tahun 2026. Teknik pengambilan sampelnya juga menggunakan purposive sampling. Terus karakteristik sampelnya yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi terbatas, menerima aliran dana rutin dari pemerintah, serta mengelola keuangan secara mandiri. Nah, ukuran sampelnya itu yaitu dari 100 sampai 220 responden. Kriteria responden itu mahasiswa aktif Universitas Khairun, berstatus penerima KIP kuliah minimal telah menerima dana selama 2 semester dan bersedia mengisi kuesioner. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Google Form yang berisi pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-5. Selain itu menggunakan dokumentasi yaitu data jumlah mahasiswa KIP dari bagian kemahasiswaan. Nah, data yang digunakan terdiri data primer yaitu dari responden langsung dan data sekunder yaitu dari profil universitas. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji instrumen yaitu uji validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan apakah kuesioner itu layak digunakan. Kemudian dilakukan regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 tambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 plus E. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikulinearitas, dan heterokedalisitas. Terakhir lakukan uji hipotesis yaitu uji T, uji V, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Kesimpulannya, berdasarkan proposal ini, penelitian dilatar belakangi oleh tantangan mahasiswa penerima KIP kuliah Universitas Khairun dalam mengelola dana bantuan hidup akibat perilaku konsumtif dan lemahnya kontrol diri. Nah, penelitian ini itu menggunakan Theory of Planet Behavior untuk melihat pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif kasual dengan penyebaran kuesioner kepada 100 sampai 200 responden melalui teknik purposive sampling. Nah, selanjutnya itu data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, uji T, uji V, F untuk memperoleh kesimpulan yang valid secara statistik. Demikian presentasi tugas proposal saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.